Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi gini ya Bu, karena hari ini kita mau melaksanakan observasi, jadi tujuan percakapan kali ini saya mau memastikan dulu persiapan pembelajaran Ibu sudah siap atau belum. Jadi nanti saat pembelajaran di kelas saya melakukan observasi. Ya. Nah terus kalau boleh tahu Bu, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini apa ya Bu? Itu ada dua ya Pak ya. Ada dua tujuannya, yaitu yang pertama tentang mengidentifikasikan cara pelestarian hewan atau tumbuhan dengan tepat. Kemudian yang kedua juga untuk membuat poster tentang pelestarian hewan atau tumbuhan. Oke, terus bagaimana untuk ranah yang ingin Ibu kembangkan itu ditanya? Nah, itu yang kedua ada dua ya. Yang pertama itu yang akan saya kembangkan memperdalam pengetahuan siswa tentang pelestarian hewan atau tumbuhan tadi. Kemudian yang kedua yaitu membuat poster tentang pelestarian hewan dan tumbuhan dengan detail. Terus Bu, bagaimana untuk metode dan model pembelajaran yang akan digunakan nantinya itu? Ya. Pada saat proses pembelajaran nanti saya menggunakan yaitu model inquiry ya, yaitu tentang penemuan dengan metode diskusi, kelompok dan presentasi. Nah, mantap. Terus untuk media yang akan dipakai itu apa ya Bu? Yaitu media pembelajaran ya seperti biasalah gambar, teks singkat dan LKPD. Oke, untuk pelaksanaannya rencananya kapan ya Bu? Hari ini Pak pelaksanaannya. Kebetulan hari ini yaitu jam pelajaran tentang hewan dan tumbuhan. Oke, baik Bu. Jadi Ibu kan sudah membuat rencana, sudah istilahnya sudah matang. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan percakapan kali ini? Saya merasa lega ya Pak ya, karena lebih yakin dengan perencanaan pembelajaran yang akan saya lakukan pada hari ini Pak. Mantap sekali Ibu, perencanaan pembelajarannya sudah dibuat dengan lengkap, medianya juga sudah jadi. Terus nanti setelah pelaksanaan pembelajaran kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu, istilahnya semacam refleksi gitu. Oke, siap. Siap Pak. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Nah, sekarang coba kita tepuk semangat. Bisa tepuk semangat? Bisa. Tepuk semangat. Wah, sudah selesai ya Bu di proses pembelajarannya? Alhamdulillah Pak, sudah selesai. Jadi begini ya Bu, tujuan percakapan pasca observasi kita ini semacam refleksi dari proses belajar tadi. Jadi tadi tujuan pembelajaran dan ranah yang dikembangkan apa ya pas sama pembelajaran tadi? Itu ada dua area yang dikembangkan ya Pak ya. Yang pertama yaitu memperdalam pengetahuan murid tentang pelestarian hewan dan tumbuhan tadi dengan tepat. Kemudian yang kedua
yaitu membuat poster tentang pelestarian hewan dan tumbuhan tadi. Dua itu tadi. Iya, ya. Menurut Ibu bagaimana tadi proses pelaksanaan pembelajaran sudah berjalan lancar atau gimana? Alhamdulillah Pak, mungkin belum sempurna ya, tapi alhamdulillah juga berjalan dengan baik. Oke, menurut Ibu ada nggak sih tadi semacam hambatan atau tantangan saat pembelajaran ini? Iya, tadi tuh masih ada murid yang belum berperan aktif ya dalam proses pembelajaran. Masih ada 1-2 Iya, murid ya Bu? 1-2 murid. Terus kalau kita buat skala nih Bu, 1 sampai 10, kira-kira proses pelaksanaan pembelajaran tadi di skala berapa ya Bu? Sekitar 8 lah ya Pak ya, menurut saya. Saya juga setuju sih sama Ibu. Tujuannya sudah tercapai, area yang dikembangkan juga sudah mengenai. Terus kira-kira kalau supaya 8 itu bisa meningkat lagi, apa yang perlu Ibu lakukan gitu? Menurut saya Pak yang harus saya lakukan yaitu mungkin saya akan mencoba ya meningkatkan partisipasi anak dalam proses pembelajaran sehingga siswa saya tersebut lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran. Nah, keren tuh Bu kalau Iya. di kelas selanjutnya. Iya Pak, mungkin pembelajaran selanjutnya. Oke, Bu, bagaimana Bu perasaannya setelah belajar di kelas, kemudian kita operasi ini? Alhamdulillah menjadi lebih lega ya Pak ya. Ternyata pembelajaran saya bisa berjalan dengan baik dan murid-murid juga bisa memahaminya. Mantap sekali Bu, terima Iya. kasih sudah bersedia saya observasi. Semoga apa yang kita lakukan ini tadi bermanfaat bagi murid-murid kita. Iya, amin. Terima kasih sama-sama ya Pak ya. Terima kasih. Iya. Apa kabar Pak Herman, Pak Endar? Jadi sesuai jadwal kita, hari ini kita mau melaksanakan observasi ya, coaching pasca observasi akademik, supervisi akademik. Jadi kemarin Pak Erlan sudah ke kelasnya Pak Endar ya. Kita masalah pembelajaran kelas. Dari situ mungkin Pak Erlan sudah bisa mengamati dan Pak Endar sendiri sudah bisa mendeteksi apa yang kurang dan sudah baik. Dan sekarang saya ingin mendengar percakapan dari Pak Erlan selaku supervisor kepada Pak Endar selaku yang diobservasi. Silakan Pak Erlan. Kita mulai langsung ya, Pak Endar. Gimana Pak perasaannya setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Perasaannya jelas senang ya, setelah melakukan pembelajaran kemarin alhamdulillah senang dan bahagia sudah melaksanakan pembelajaran kemarin. Oke, jadi gini ya Pak, tujuan kita melakukan percakapan kali ini selain kita merefleksi pembelajaran Bapak kemarin yang sudah Bapak lakukan di kelas, ya kita membahas kelebihan, kekurangan, dan syukur-syukur kalau kita bisa istilahnya apa ya, meningkatkan pembelajaran selanjutnya. Kalau menurut Bapak sendiri, gimana Pak pembelajaran kemarin sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan Bapak tidak? Alhamdulillah pembelajaran kemarin mungkin belum sempurna tapi sudah sesuai keinginan saya dan berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya, sudah berjalan baik. Nah, kalau kita buat sekarang nih Pak antara 1 sampai 10, kira-kira proses pembelajaran Bapak kemarin itu sudah di skala berapa Pak? Skalanya saya kira antara 7 sampai 8 skala nilainya. Jadi sudah lumayan ya Pak. Nah, Iya. kira-kira Pak, hal-hal kan 7 sampai 8 itu sudah lumayan baik. Nah, kira-kira hal-hal baik apa yang sudah berjalan nih Pak dalam pembelajaran Bapak kemarin? Hal-hal baik yang sudah berjalan mungkin dari segi pembelajarannya, anak-anak juga antusias dan aktif. Sudah anak sudah antusias, sudah aktif. Terus Pak tadi sudah hal-hal baik. Ada nggak Pak hal-hal yang menurut Bapak kurang sesuai dengan keinginan Bapak atau yang belum berjalan dengan lancar gitu? Ada pastinya. Anak-anak itu kan ada sekitar 20 yang lebih. Ada anak-anak yang memang belum bisa mengikuti pembelajaran saya, ada yang ketinggalan pembelajaran. Jadi nggak merata gitu Pak, ada yang sudah memahami, ada juga yang belum. Ya. Terus Pak, kira-kira Pak punya apa ya, solusi atau punya rencana supaya anak-anak Bapak itu bisa memahami materi Bapak semuanya tidak?
Ada Pak, solusinya mungkin ke depan saya akan melakukan kegiatan pembelajaran berbasis berdiferensiasi. Belajarnya presentasi Iya. Saya ke depan saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi supaya anak-anak itu semuanya merata. Jadi Bapak ingin merasakan pembelajaran presentasi supaya kebutuhan belajar setiap anak-anaknya itu terpenuhi gitu ya Pak. Iya betul Pak. Terus kapan Pak rencana melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu? Secepatnya setelah saya menyiapkan RPP-nya Pak, yang pasti saya menyiapkan RPP terlebih dahulu. Kalau sudah siap RPP-nya, saya akan melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu setelah ada RPP. Jadi setelah evaluasi yang kita lakukan tadi, ternyata ada anak-anak yang memang belum tidak merata, terus Pak punya rencana itu ya Pak, nanti sesuatu di RPP-nya. Terus Pak, ada nggak kira-kira rekan Bapak atau siapa gitu yang bisa Bapak ajak kolaborasi untuk menyusun rencana ke depan ini? Tentunya ada Pak. Tentunya sesama guru, yang pasti sesama guru kelas 6 Pak. Saya ajak kolaborasi supaya pembelajarannya berjalan dengan baik. Gitu ya Pak. Terus gimana Pak perasaan Bapak setelah kita melakukan percakapan hari ini? Senang sekaligus saya mendapatkan pembelajaran. Biasanya ada kendala, ada kelebihan dan juga ada kekurangan, dan juga saya harus merencanakan tindakan ke depan. Dan saya tadi ya Pak, secara keseluruhan saya merasakan pembelajaran ini berjalan dengan baik, namun mungkin ada kekurangan yang diperbaiki untuk ke depannya. Pertama saya ucapkan selamat ya Pak, dan pembelajaran sudah lancar. Terus semoga rencana Bapak tadi untuk pembelajaran generasi selanjutnya bisa berjalan dengan lancar. Iya. Dan mudah-mudahan anak-anak kita semua bisa kita penuhi kebutuhan belajar. Amin. Iya Pak. Baik Pak, terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk observasi pada Bapak. Terima kasih Pak sekali lagi.